Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Yeni Handayani pada mata pelajaran IPS. Kali ini kita bertemu pada kelas 8. Walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi kita masih bisa sharing dalam mata pelajaran IPS ini. Baiklah, untuk materi IPS kelas 8 pada semester 1 ini, kita akan mempelajari tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi cakupan kita adalah negara ASEAN. Nah, di sini apa yang harus kita pahami? Kita harus tahu dulu ada berapa negara-negara ASEAN yang harus kita ketahui. Nah, jadi di sini negara-negara ASEAN, apa sih sebenarnya arti dari ASEAN? Ibu yakin anak-anak ibu pasti sudah paham kalau ASEAN itu adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, jadi ASEAN ini dirintis oleh 5 negara, yaitu siapa saja? Oke, sebelum kita masuk kepada perintis dari negara-negara ASEAN, kita harus tahu dulu ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, jadi ASEAN berdiri di Bangkok, Thailand. Nah, itulah titik mula peringatan sejarah berdirinya ASEAN. Itu dirumuskannya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Sehingga ditandai ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pendirinya siapa? Itu oleh 5 negara. Siapa saja? Yang pertama ada negara Indonesia. Negara Indonesia ini diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Adam Malik. Nah, itu dari Indonesia. Kemudian dari negara Filipina. Filipina itu diwakili oleh Narcisco Ramos namanya. Setelah Filipina, Malaysia. Nah, Malaysia ini diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kemudian Singapura, S. Rajaratnam, dan Thailand itu Tanat Koman yang mewakilinya. Nah, itu 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Nah, setelah ASEAN berdiri, kemudian dibentuklah Sekretariat ASEAN. Nah, Sekretariat ASEAN itu dibentuk pada tanggal 24 Februari 1976. Berapa tahun itu dari 67 ke 76? Nah, jadi tahun 1967 itu sekretariat dibentuk yang berkedudukannya di Jakarta dengan sekjen ASEAN pertama yaitu Hartono Rekso Darsono. Nah, oke. Jadi sekali lagi Ibu tekankan kalau ASEAN sekretariatnya ada di Jakarta, itu dibentuk pada tanggal 24 Februari 1976 dengan sekjen yang pertama yaitu Hartono Rekso Darsono. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari berdirinya ASEAN ini? Nah, tujuannya adalah pastinya untuk meningkatkan ekonomi. Selain untuk meningkatkan ekonomi, apalagi sosial, kebudayaan, perdamaian, dan stabilitas, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Nah, yang ada di layar Ananda sekarang itu adalah peta dari ASEAN, ya, peta ASEAN, di mana itu ada
Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia paling bawah, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan kalau ASEAN itu diprakarsai oleh 5 negara. Setelah terbentuknya ASEAN tadi dengan tujuan yang sudah Ibu jelaskan tadi, ternyata banyak negara-negara yang ingin bergabung dengan ASEAN. Contohnya tadi adalah Brunei Darussalam. Mana peta Brunei Darussalam? Nah ini ya, Brunei Darussalam ini masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian masuk lagi Vietnam. Vietnam itu masuk pada tanggal 28 Juli 1995. Setelah Vietnam, masuk Laos. Mana Laos? Nah, ini Laos. Laos dan Myanmar. Laos dan Myanmar itu masuk pada tanggal 23 Juli 1997. Serta Kamboja. Kamboja itu 30 April 1999. Nih, Kambodia ya. Kamboja masuk 30 April 1999. Nah, ini yang Ibu tayangkan ini adalah peta negara ASEAN. Nah, coba dilihat. Negara yang paling utara yang mana? Utaranya ini ya. Yang paling utara itu adalah negara Myanmar. Ya, yang paling utara adalah negara Myanmar. Utara ASEAN ya, itu Myanmar. Ya, titik paling utara negara tersebut berbatasan langsung dengan Tiongkok. Nah, setelah Myanmar itu yang paling utara Myanmar, kita lihat yang paling selatan. Negara yang paling selatan itu adalah nih, paling selatan di bawah ya. Ini atas utara, selatan sini paling selatan itu negara mana? Negara Indonesia. Yang paling selatan itu Indonesia. Kemudian kalau kita lihat setelah yang paling selatan itu ada negara yang paling timur. Paling timur yang mana? Timur. Paling timur itu masih Indonesia, ya. Selatan Indonesia dan timur Indonesia. Yang paling barat itu adalah masih Myanmar, ya. Jadi negara yang paling utara itu Myanmar, paling selatan itu Indonesia, paling timur masih Indonesia, dan paling barat itu adalah Myanmar. Terbukti ya, Myanmar itu 9 derajat lintang utara. Kemudian kalau Indonesia 11 derajat lintang selatan. Myanmar 92 derajat bujur timur, kalau Indonesia 141 derajat bujur timur. Nanti akan dijelaskan satu persatu negara-negara yang termasuk kepada anggota ASEAN berikut dengan letaknya masing-masing. Nah, kemudian kita masuk letak geografis negara ASEAN. Letak geografis itu sebenarnya apa sih maksudnya? Letak geografis maksudnya adalah letak daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Artinya letak daerah tadi itu dibandingkan dengan posisi daerah lain. Itu yang namanya letak geografis. Kita lihat, letak geografis negara ASEAN itu terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Karena letak geografis tadi, ASEAN menjadi negara yang sangat strategis karena dilewati oleh jalur perdagangan internasional.
Nah, jadi negara yang paling strategis di ASEAN tadi itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena letak geografis negara Indonesia sama dengan letak geografis negara ASEAN. Kemudian yang tadi nih, yang Ibu jelaskan tadi, atau negara yang terletak paling utara itu adalah Myanmar. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi ya. Pemahaman kembali. Terbukti kalau memang Myanmar yang paling utara, paling barat masih Myanmar, paling selatan Indonesia, paling timur adalah Indonesia. Kemudian kita lihat posisi samudra dan benua dari Indonesia. Kita lihat posisi samudra yang pertama, timur laut dari Indonesia itu adalah Samudra Pasifik. Timur laut dari Indonesia adalah Samudra Pasifik. Kemudian kalau barat daya dari Indonesia adalah Samudra Hindia. Tenggara dari Indonesia adalah benua Australia dan barat laut dari Indonesia adalah Samudra Hindia. Kemudian berdasarkan, nah ini yang harus Ananda pahami tentang bentuk ASEAN secara geografis itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah compact. Nah, compact itu apa sih maksudnya? Compact adalah hampir seperti lingkaran. Jadi, negara-negara ASEAN yang bentuknya hampir seperti lingkaran dikategorikan sebagai ciri-cirinya adalah compact. Negara apa saja? Negaranya adalah Kamboja dan Singapura. Nah, jadi negara Kamboja dan Singapura itu berbentuk hampir seperti lingkaran. Boleh lihat lagi nanti petanya apa benar seperti lingkaran negara Kamboja dan Singapura tadi. Kemudian kita lihat ciri yang kedua adalah fragmented. Fragmented itu apa sih artinya? Artinya adalah berbentuk kepulauan terpisah. Nah, artinya banyak pulau-pulau yang terpisah dari negara tadi itu. Kalau yang ini pasti contohnya adalah Indonesia salah satunya. Jadi Indonesia itu adalah kepulauan yang banyak sekali. Setelah Indonesia ada Brunei. Setelah Brunei ada Malaysia dan juga Filipina. Nah, itu ciri-ciri dari negara ASEAN yang berbentuk fragmented atau berbentuk kepulauan yang terpisah. Udah jelas, yang pertama adalah compact, yang kedua fragmented, itu ciri-cirinya. Yang ketiga ada elongated. Elongated itu berbentuk memanjang. Berbentuk memanjang ini seperti apa pula negaranya? Itu adalah negara Laos dan negara Vietnam. Kemudian berbentuk protruded. Itu yang artinya berbentuk lebih kompleks dan beragam. Contohnya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Oke, sampai di situ sudah paham ya? Ada ciri-ciri dari negara ASEAN. Nah, setelah dari ciri-ciri negara ASEAN, kita lihat ada letak koordinat ASEAN atau letak astronomis. Artinya di sini, maksud dari letak koordinat sama artinya dengan letak astronomis. Jangan salah nanti ya. Jangan nanti keliru. Oh, letak koordinat itu apa ya? Sama artinya dengan letak astronomis. Nah, letak astronomis ASEAN itu berapa? 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis dari negara ASEAN. Sebagai informasi, berdasarkan letak astronomis negara ASEAN tadi itu, pada umumnya negara-negara ASEAN itu iklimnya adalah tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Oke. Berarti sampai di situ dulu materi yang Ibu ajarkan pada pertemuan sekarang. Kalau ada pertanyaan boleh dibikin di komentarnya. Nah, nanti akan Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ananda. Oke, sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.